Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'athahu bi'ada'i risalatis samawiyyah lihadhil ummatil islamiyah. Al-fadilatu was-sofatu minal bashar wa ja'alahu mutasifan bi'a'lal kamalatin nafsiyah wal khuluqiyah ya'khudu anhun nas wa yaktadu bihi wa yanhaju bihi nahjatan fil makarimi wal fadaili wal khalqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita kirimkan SMS. Apa itu SMS? Salawat menyertai salam kepada baginda kita Habibullah, the President of Islam is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mampu membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah nama Deden Sudrajat, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Metro. Ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami ciptakan kamu berbagai bangsa dan berbagai suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di dalam kitab Muhammad Ibnu Asyakir dengan nisbatan kepada Abu Bakar bin Abu Daud menjelaskan bahwa ayat yang dari sisi balaghah merupakan kalimat khobar ini diturunkan lantaran perkataan sinis Bani Baidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah hendak menikahkan Abi Hindin dengan wanita keturunan Bani Baidah berkata, "Wahai Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Belum sempat Rasulullah menjawab, Jibril datang membawa firman Allah yang di dalamnya terdapat kalimat lita'arrafu ailiyahsila bainakumut ta'arrafu wa ta'lif, agar kamu saling mengenal, yakni menjalin komunikasi yang harmonis, menebarkan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada pilih kasih. Dengan demikian, untuk membina persatuan umat dalam menghadapi tantangan reformasi sekarang ini, maka langkah awalnya adalah saling mengenal, saling menghargai, dan saling bertoleransi. Bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok suku bangsa maupun daerah masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man da'ala husbaitihi, wa laisa minna man mata ala husbaitihi." Bukan dari golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuannya, dan bukan dari golongan kami orang yang rela mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuannya. Oleh sebab itu, mulai detik ini, marilah kita samakan langkah, seragamkan gerakan, satukan persepsi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bukankah perbedaan sudah menjadi fitrah dalam kehidupan ini? Maka dari itu, perbedaan sudah menjadikan kita untuk saling menghargai dan saling melengkapi.
Akan tetapi, keprihatinan kita tentulah muncul ketika lembaga peneliti dari International Human Rights Watch mencatat tidak kurang dari 100 kerusuhan berdarah telah terjadi di setiap tahunnya. Di Nigeria, 109 jiwa menghadap sang kuasa. Di Kenya, 690 jiwa nyawa melayang karena kerusuhan berdarah. Dan di Indonesia, lebih dari 2000 jiwa meninggal dunia karena kerusuhan antar agama. Dengan sedemikian banyak kerusuhan dan korbannya, maka bagaimanakah cara untuk mempersatukan umat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya surat Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi a'daan fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum ala safarin hufratin minan nari fanqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, janganlah berpecah belah di antara kamu, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu saling bermusuhan, lalu Ia padukan dengan hati-hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu bisa menjadi bersaudara. Kamu berada di tepi jurang api neraka, dan Ia selamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya kamu mendapat petunjuk. Lalu, apakah dampak dari perpecahan? Sejarah telah mencatat pada abad ke-13 Masehi, 800.000 jiwa kaum muslim dibantai dan dibunuh dengan kejam oleh hanya 300.000 jiwa kaum salib di bawah pimpinan Jenderal Hulaku. 400.000 jilid buku dijadikan sebagai jembatan yang menghitamkan sungai. Sungai-sungai darah mengalir di sana-sini. Bahkan kepala-kepala kaum muslim digantung sebagai hiasan perbatasan kota Baghdad. Inilah akibat dari perpecahan yang selama ini tanpa kita sadari telah merasuk dalam kehidupan kita. Lalu, apakah selanjutnya yang muncul? Selanjutnya yang muncul adalah penyakit al-wahnun. Apa itu penyakit al-wahnun? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta akan dunia dan takut akan mati. Demikianlah penjelasan dari Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Disinilah kita dituntut untuk mampu menghayati Islam mulai dari nilai-nilai dasarnya. Jangan sampai konflik kepentingan pribadi mengalahkan rasa persaudaraan di antara kita. Maka dapat saya simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci kesuksesan umat dalam menghadapi tantangan reformasi sekarang ini. Caranya adalah dengan berpegang teguh pada ajaran agama dan nilai-nilai luhur Pancasila. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kulubani adama khata'un wa khairu khata'inat tawabun. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.